يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bagian awal hadis ini adalah panggilan Nabi SAW kepada orang-orang yang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Beliau alaihissalam bersabda, ya ahlal Quran autiru, wahai para penghafal Al-Quran, wahai para pembaca Al-Quran, salat witirlah kalian. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, karena sesungguhnya Allah itu tunggal dan suka kepada bilangan yang ganjil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Hadis lain yang menunjukkan anjuran untuk mengerjakan salat witir adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, jadikanlah salat terakhir kalian di malam hari witra, berupa salat witir. Maka dua hadis ini para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pegangan kita, sebagai sandaran kita tentang sangat dianjurkannya salat witir. Bahkan salat witir adalah salah satu salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sekalipun beliau sedang safar. Bahwa salat witir adalah salat yang selalu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, baik beliau sedang mukim ataupun sedang safar, baik sedang berada di Madinah tidak sedang keluar kota, ataupun ketika beliau keluar dari kota Madinah. Ya, sehingga salat witir ini termasuk salat yang dianjurkan untuk terus dilakukan sekalipun dalam keadaan safar. Padahal sunnahnya para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa salat-salat sunnah seperti qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah yang lainnya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu ditinggalkan kalau sedang safar, kecuali qabliyah subuh, ya, dan kecuali salat witir. Nabi kita alaihi salatu wasallam tidak pernah meninggalkannya sekalipun beliau sedang safar. Waktuhu, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang waktunya. Kapan waktu mengerjakan salat witir? Yajuzul witru min ba'di salatil isya'i ila tulu'il fajri. Dibolehkan mengerjakan salat witir sejak setelah salat isya sampai terbit fajar. Waktu untuk mengerjakan salat witir adalah mulai selesai salat isya sampai sebelum masuknya waktu subuh. Dan apabila salat isya dilaksanakan dijamak dengan salat maghrib, seandainya salat isya kita jamak bersama salat maghrib, jamaknya jamak takdim, artinya salat isya itu kita majukan bersama salat maghrib ketika safar misalnya, atau ketika sedang sakit dan alasan-alasan jamak yang lainnya, maka sekalipun waktu salat isya belum masuk, tetapi salat isya sudah kita kerjakan, maka saat itu sudah dimulai waktu salat witir. Bisa dipahami? Jadi salat witir itu dimulai sejak selesai mengerjakan salat isya.
walaupun waktu sholat isya itu belum masuk. Dalam kasus mana? Ketika sholat isya kita kerjakan bersama sholat maghrib jamak takdim, maka ketika itu telah mulai waktu mengerjakan sholat witir. Wal afdalu ayyakuna fi thuluthil akhir minal lail. Tapi yang paling afdal, yang paling utama adalah mengerjakan sholat witir di 1/3 malam yang terakhir. Waktu yang paling afdal untuk mengerjakan sholat witir adalah di 1/3 akhir malam. Pana Aisyah qalat, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam pernah mengerjakan salat witir di semua bagian malam. Min awalil laili wa awsatihi wa akhirih. Beliau pernah salat witir di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Fantaha witruhu ila sahar. Tetapi di akhir hayat beliau, menjelang beliau meninggal dunia, salat witir beliau lakukan selalu di akhir malam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini menerangkan bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah salat witir di awal malam, pernah di tengah malam, pernah di akhir malam, tetapi di akhir hayat beliau hanya mengerjakan salat witir di akhir malam. Lakin kata beliau, kata Syekh, idza khashiti alla tastayqadhi lil witri akhiral laili fala tanami hatta tusallihi awalal lail. Akan tetapi bila engkau khawatir tidak akan bangun di akhir malam, maka jangan tidur sampai engkau kerjakan dulu salat witir di awal malam. Ya. Artinya para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, jika di suatu waktu kita melihat diri kita kelelahan, kecapean, andainya kita tidur, kita akan tidur pula sampai akhir malam dan tidak akan bangun kecuali di waktu subuh. Jika kita merasa keadaan kita demikian, kata Syekh, maka jangan tidur kecuali kerjakan salat witir dulu sebelum tidur. Fa Nabi Qatadata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakrin mata tutir. Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abu Bakar, mata tutir, kapan engkau mengerjakan salat witir? Qal utiru qabla an anam. Abu Bakar menjawab, saya mengerjakan witir sebelum tidur. Faqala li Umar mata tutir. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Umar, adapun kamu wahai Umar, kapan engkau mengerjakan salat witir? Qal anamu summa utir. Umar mengatakan, adapun saya tidur dulu, kemudian setelahnya salat witir. Qal faqala li Abi Bakrin akhadta bil hazmi awil wasiqah wa qala li Umar akhadta bil quwwah. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wasallam berkata kepada Abu Bakar, adapun engkau wahai Abu Bakar, engkau mengambil sikap aman, engkau mengambil sikap tegas, daripada nanti niat bangun di akhir malam ternyata tidak bangun, maka amannya salat di awal malam. Adapun Umar, kata Nabi alaihi wasallam, akhadta bil quwwah, adapun engkau wahai Umar, engkau mengambil sikap orang yang kuat, mengambil sikap kuat. Jadi ikhwani fiddin atau para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, intinya bahwasanya di dalam hadis ini Nabi kita alaihi salatu wasallam membenarkan perbuatan Abu Bakar dan membenarkan juga perbuatan Umar. Abu Bakar salat witirnya di awal malam, sedangkan Umar bin Khattab mengerjakan salat witirnya di akhir malam.
Kemudian poin berikutnya adalah tentang adadu rakaatiha, jumlah rakaat witir. Yajuzu laki an tutiri ba'da salatil laili bi raka'atin wahidah aw thalathin aw khamsin aw sab'in aw tis'i rakaat. Engkau wahai para wanita boleh mengerjakan salat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Bahwasanya bilangan rakaat salat witir bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Ya. Dan di sebagian kitab disebutkan bisa 11. Bagaimana cara melaksanakannya? Maka secara umum cara mengerjakan salat witir dapat dibagi menjadi 3. Cara mengerjakan salat witir dapat dikelompokkan, dapat dibagi menjadi 3. Antusalli salatal laili rak'ataini thumma tusallil witra rak'atan wahidatan bitasyahudin wassalam. Yang pertama adalah salat 2 rakaat kemudian nanti ditutup dengan 1 rakaat. Misal salat witirnya 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat, boleh dikerjakan 2 salam, 2 kemudian salam, 2 kemudian salam, kemudian nanti ditutup dengan 1 rakaat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, salatul laili masna masna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Dan salat witir bagian dari salat malam. Ya. Salatul laili masna masna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan. Apabila dia khawatir subuh akan masuk, maka dia kerjakan 1 rakaat tutir lahu ma qad shalla, sebagai penutup salat yang sudah dia kerjakan. Itu cara pertama mengerjakan salat witir. Ya. 2 dan nanti ditutup 1. Cara yang kedua adalah antusalliya kullar rakaat bitasyahhudaini wa salam. Mengerjakan semua rakaat tersebut dengan 2 tasyahud, 1 salam. Misal salat witirnya 3 rakaat, dilakukan sekaligus 3 rakaat tersebut tapi dengan 2 tasyahud. Ya. Tasyahud awalnya di rakaat yang kedua dan tasyahud akhirnya di rakaat yang ketiga terakhir. Jika mengerjakan salat witir 5 rakaat, bisa dikerjakan sekaligus 5 rakaat dengan 1 salam, tapi dengan 2 tasyahud. Tasyahud pertamanya kapan? Tasyahud pertamanya di rakaat keempat sebelum rakaat terakhir. Dan tasyahud keduanya adalah di rakaat yang terakhir, yang kelima. Begitu juga kalau dikerjakan 7 atau 9, bisa digabungkan dengan 1 salam, 2 tasyahud. Tasyahud pertamanya adalah di rakaat sebelum terakhir, kemudian tasyahud yang kedua adalah di rakaat terakhir tentunya. Ya. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah antusalliyar rakaat kullaha bitasyahudin wahidin wa salamin fir rakaatil akhirah. Cara yang ketiga adalah mengerjakan semua rakaatnya sekaligus dengan 1 tasyahud, 1 salam. Berarti tasyahudnya
di rakaat yang terakhir sekaligus salam setelahnya. Jika salat witirnya 3 rakaat, berarti di rakaat ketiga nanti tasyahud kemudian salam. Jika salat witirnya 5, berarti tasyahudnya di rakaat kelima dan dilanjutkan dengan salam, begitu seterusnya. Jadi ringkasnya ada 3 cara mengerjakan salat witir. Yang pertama adalah dengan mengerjakan 2 rakaat terpisah kemudian ditutup dengan 1 rakaat terakhir. Cara yang kedua adalah dilakukan sekaligus semua rakaatnya dengan 1 salam 2 tasyahud. 1 salam 2 tasyahud. Tasyahud yang pertama di rakaat sebelum terakhir, dan tasyahud yang kedua tentunya di rakaat yang terakhir. Kemudian cara yang ketiga adalah mengerjakan semua rakaatnya sekaligus, 3 rakaat sekaligus, 5 rakaat, 7 rakaat sekaligus dan seterusnya, dengan 1 salam 1 tasyahud. Tasyahudnya hanya di rakaat terakhir, langsung disusul dengan salam. Semuanya berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, selanjutnya Syekh Abu Malik rahimahullahu taala membawakan 1 poin pembahasan, hal yushtaratu an yusbaqal witru bi salati syaf'in. Apakah disyaratkan sebelum witir itu ada salat genapnya? Artinya, apakah kalau akan mengerjakan salat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, harus didahului dengan salat genap dulu, 2 rakaat kemudian 1, 2 rakaat kemudian 3, dan seterusnya. Apakah harus demikian? Kata beliau, al-adhhar annahu la yushtarat. Pendapat yang paling kuat atau kemungkinan yang paling besar bahwa hal itu tidak disyaratkan, bahwa hal tersebut tidak disyaratkan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashi fa idza arada an yutira au ayqadani fa autartu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita alaihi salatu wasallam biasa mengerjakan salat malam sementara saya sendiri sedang tidur. Apabila beliau hendak salat witir, bila salat malamnya sudah selesai dan Nabi akan menutupnya dengan salat witir, aiqadhani, beliau membangunkanku, fa'autartu, maka saya pun langsung mengerjakan salat witir. Artinya Aisyah radhiyallahu anha di sini zahirnya langsung mengerjakan salat witir tanpa mengerjakan salat sebelumnya, ya. Sehingga misalkan kita bangun di akhir malam, maka boleh kita mengerjakan 1 rakaat langsung mengerjakan salat witir tanpa mengerjakan salat malam atau salat tahajud sebelumnya. Kemudian para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bacaan yang dibaca di dalam salat witir. Bacaan yang dibaca di dalam salat witir. Kata Syekh, Anda boleh membaca surah apa saja setelah membaca Al-Fatihah. Bebas. Mau baca surah apa saja silahkan. Lakin yustahab idza autarti bi 3 rakaat, tetapi dianjurkan apabila engkau mengerjakan salat witir 3 rakaat,
antaqra'i bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jika engkau mengerjakan salat witir sebanyak 3 rakaat, maka dianjurkan supaya membaca sabbih isma rabbikal a'la di rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang kedua, dan qul huwallahu ahad di rakaat yang ketiga. Sebagaimana hal itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-qunutu fil witri, tentang kunut di dalam salat witir. Dan biasanya para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melihat orang-orang mengerjakan kunut di salat witir hanya di bulan Ramadan saja dan hanya di paruh kedua, di setengah Ramadan bagian kedua. Dan sebenarnya para akhwat, bahwasanya kunut di dalam salat witir itu dianjurkan untuk dilakukan sepanjang tahun. Yustahabbul kunut fil witri fis sanati kulliha. Kunut witir dianjurkan di semua tahun, di sepanjang tahun. Tidak hanya di bulan Ramadan saja dan tidak juga hanya di paruh kedua bulan Ramadan. Li haditsil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maqal, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ali cucu Nabi alaihi salatu wasalam, allamani Rasulullah kalimatin aquluhunna fil witri. Rasulullah SAW kata dia telah mengajarkanku doa-doa yang ku baca di dalam witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walaita barakta rabbana wa ta'ala. Nah, di sini Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tidak menyebutkan ada pembatasan waktu untuk membaca doa ini di dalam salat witir. Bahwa Nabi kita alaihi salatu wasallam mengajarkannya doa ini untuk dibaca di dalam salat witir yang tidak lain adalah doa ketika kunut, dan tidak ada pembatasan pada waktu tertentu atau di sebagian waktu, sehingga hadis ini mestinya dibawa sesuai dengan kemutlakannya, sesuai dengan keumumannya, ya, sehingga dilakukan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, dilakukan di akhir Ramadan dan dilakukan di awal Ramadan. Adapun tentang tempat kunut witir, kadang-kadang para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat sebagian imam kunut witirnya sebelum ruku, dan terkadang kita melihat sebagian kunutnya setelah ruku. Ya. Kata Syekh, as-sunnatu fi hadzal qunut ayyakuna qabla ruku. Sunnahnya kunut witir itu dilakukan sebelum ruku. Sunnahnya kunut witir itu dilakukan sebelum ruku. Wa ba'dal intihai minal qiraah, dan setelah membaca surah. Jadi di rakaat terakhir salat witir, selesai membaca surah, sebelum ruku langsung melakukan kunut witir. Ya. Pana Asim qala sa'altu Anas bin Malik anil kunuti. Asim mengatakan,
aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kunut. Faqal qad kana al-qunutu. Maka Anas mengatakan kunut itu sudah ada dari dulu. Qultu qabla ar-ruku' aw ba'dah. Kemudian Asim mengatakan, apakah dia sebelum ruku atau setelahnya? Qala qablah. Maka Anas mengatakan sebelumnya. Qultu fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ruku. Asim kemudian melakukan klarifikasi. Sesungguhnya si fulan menceritakan kepadaku bahwa engkau mengatakan kunut itu setelah ruku. Faqala kadzab. Maka Anas menjawab, salah. Dia telah berbohong. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya kunut witir itu dilakukan sebelum ruku. Wa an Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutir fayaqnut qabla ruku. Ubay bin Ka'ab dia mengatakan Rasulullah sallallahu melakukan salat witir lalu beliau melakukan kunut sebelum ruku. Yang dilakukan setelah ruku adalah kunut nazilah. Kunut yang dilakukan setelah ruku disebut dengan kunut nazilah. Dan kunut nazilah, kunut ketika ada musibah, ketika ada bencana, ya, dilakukan setelah ruku. Dan kunut nazilah bisa dilakukan di semua sholat. Di sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ataupun di sholat-sholat sunnah lainnya. Ya, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jadi kunut yang dilakukan setelah ruku adalah kunut nazilah. Dan kunut nazilah bisa dilakukan di semua sholat, termasuk di dalam sholat witir. Oleh karena itu sebagian asatir kita mereka mengatakan jika di dalam salat witir itu hanya membaca Allahumma hdini fiman hadait, maka kunutnya sebelum ruku. Tapi kalau nanti ada tambahannya mendoakan kaum muslimin yang ada di Palestina, mendoakan kaum muslimin yang sedang tertindas, maka dilakukannya setelah ruku karena dijadikan sebagai kunut nazilah. Ya. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sini ada beberapa faedah yang beliau sebutkan. Pertama, ya, bahwa tidak disyariatkan di dalam kunut witir untuk membaca Al-Quran, kecuali kalau ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat doa dan ia dibaca sebagai doa, bukan dibaca sebagai ayat Al-Quran, maka hukumnya boleh. Sama dengan ketika ruku, ketika sujud tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran, kecuali kalau ayat Al-Quran itu berupa doa dan ia dibaca sebagai doa, bukan dalam rangka membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam kunut dibolehkan untuk membaca selawat kepada Nabi SAW. Ketika melakukan kunut witir dibolehkan untuk membaca selawat kepada Nabi SAW, karena yang demikian itu pernah diriwayatkan dari sebagian sahabat. Kemudian yang ketiga, makruh hukumnya membaca atau memanjangkan kunut. Ya, kata Syekh, tukrahu italatul kunut li'annaha khilafus sunnah. Dimakruhkan memanjangkan kunut. Ya, kunut witir maksudnya, karena yang demikian itu kebalikan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika kunut. Disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika kunut. Kemudian yang kelima, tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan mengusap muka atau mengusap dada setelah kunut. Sebagian kaum muslimin selesai membaca doa kunut ditutup dengan mengusap muka atau mengusap dadanya, dan ini sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam agama kita. Kemudian para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Pembahasan berikutnya adalah la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Misalkan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, jika di awal malam kita telah mengerjakan salat witir karena khawatir tidak akan bangun di akhir malam, dan syukurnya ternyata di akhir malam kita bangun, akhirnya kita mengerjakan salat tahajud, salat malam, dan itu hukumnya boleh. Mengerjakan salat setelah witir hukumnya boleh. Dan Nabi kita alaihi wasallam sendiri pernah, seperti riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah salat witir 9 rakaat. Kemudian setelah itu beliau mengerjakan 2 rakaat. Beliau salat witir 9 rakaat. Setelah itu beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Maka hadis itu menunjukkan bolehnya mengerjakan salat lagi setelah mengerjakan salat witir. Nah, jika keadaannya demikian, maka setelah mengerjakan salat malam, setelah mengerjakan salat tahajud, tidak perlu lagi untuk mengulang salat witir. Ya. Kata Syekh, "Idza shallaital witra awwalal laili qabla an-naumi mathalan." Apabila engkau mengerjakan salat witir di awal malam, summa bada laki an tusalli, kemudian ternyata nanti di akhir malam muncul kemauan untuk mengerjakan salat, fa innahu yajuzu laki salat ba'dal witri, maka boleh bagimu mengerjakan salat walaupun sudah witir, lakin la tu'idil witra, tetapi kamu tidak perlu mengulang salat witir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Sebagian ulama ada yang menganjurkan apabila sebelum tidur sempat mengerjakan salat witir, kemudian di akhir malam dia bangun dan ingin mengerjakan salat malam. Sebagian ulama kita ada yang mengatakan sebelum mengerjakan salat malam hendaklah dia genapkan dulu salat witir yang sudah dikerjakan, sehingga dia pertama kali mengerjakan 1 rakaat sebagai penggenap salat witir yang tadi dilakukan sebelum tidur. Baru kemudian dia mengerjakan salat malam 2 dan seterusnya, kemudian nanti ditutup dengan salat witir. Tapi ini ya tidak ada dasarnya dan tidak perlu dilakukan seperti itu, ya, karena pada dasarnya boleh untuk mengerjakan salat walaupun sudah mengerjakan salat witir. Akan tetapi tidak perlu mengulang lagi salat witir sebanyak 2 kali. Kemudian terakhir, ma'asyar muslimin, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan tentang mengqadha salat witir. Idza nimti an salatil witri aw nasitihi, apabila engkau tertidur atau lupa mengerjakan salat witir, fa innaki tusallinahu idza qumti aw dzakarti, maka engkau bisa mengerjakannya setelah engkau bangun atau ketika engkau ingat. Lakin tusallinahu syaf'an la witra, hanya saja engkau mengerjakannya dengan bilangan yang genap, bukan ganjil. Para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, jika di malam harinya sampai masuk waktu subuh ternyata kita luput mengerjakan salat witir, entah karena tertidur atau karena lupa, maka dibolehkan untuk mengqadha salat witir. Dibolehkan untuk mengqadha salat witir. Mengqadha artinya mengganti. Menggantinya di luar waktunya. Di mana waktu salat witir adalah mulai dari setelah salat isya sampai sebelum waktu subuh. Ternyata di waktunya tersebut
kita luput mengerjakannya karena lupa atau karena tertidur, boleh kita mengqadanya. Hanya saja ketika ia diqadha maka dikerjakan dengan bilangan yang genap. Misalnya kita biasa mengerjakan salat witir 3 rakaat, berarti besoknya ketika diqadha dikerjakan 4 rakaat. Kalau biasa dikerjakan 5 rakaat, maka ketika diqadha dengan berapa rakaat? 6 rakaat. Digenapkan, ya. Pak Nabi Sa'idin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakarahu. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang tertidur atau lupa mengerjakan salat witir, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Ketika dia bangun atau ketika dia ingat, di situ dia mengerjakan salat witir. Tetapi dikerjakan genap berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa Nabi kita alaihi salatu wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu idza nama minal laili aw marida. Nabi kita alaihi salatu wasallam bila di malam harinya beliau tertidur atau beliau sakit sehingga tidak sempat mengerjakan salat malam, shalla bin nahari sintai asyrata rakaah, maka beliau akan menggantinya, akan mengqadanya di siang hari, diqadha sebanyak 12 rakaat. Kenapa 12 rakaat? Karena Nabi kita alaihi salatu wasallam biasa mengerjakan salat malam 11. Ketika yang 11 itu tidak sempat beliau lakukan di malam hari karena tertidur atau karena sakit atau uzur yang lainnya, maka beliau mengqadanya besok sebanyak 12 rakaat. Sebab itu tadi kita sebutkan, jika biasanya kita mengerjakan 3 rakaat berarti diqadanya 4, jika biasa 5 berarti diqadha dengan 6 dan seterusnya. Intinya digenapkan. Dan sangat dianjurkan para akhwat supaya mengqadha witir ini sebisa mungkin dilakukan sebelum zuhur. Sebisa mungkin dilakukan sebelum zuhur. Supaya bagaimana? Supaya sholat tersebut tercatat sebagai sholat malam. Supaya sholat tersebut tercatat pahalanya sebagai sholat malam. Berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Siapa saja yang malam harinya tertidur sehingga sebagian rutinitas malamnya tidak sempat dia kerjakan, sebagian kebiasaan sholat malamnya tidak bisa dia kerjakan, lalu dia mengerjakannya setelah sholat subuh sampai sholat duhur, artinya dia mengerjakannya antara waktu subuh dengan zuhur, dituliskan baginya seakan-akan dia mengerjakannya di malam hari. Jadi diupayakan ketika mengqadha salat witir diqadha pada rentang ba'da subuh sampai dengan sebelum zuhur.